Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Eh, di tahun 2024 ini tentu adalah tahun yang sangat sangat banyak pengguna internet ya, karena dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tercatat dari tahun 2000 hingga tahun 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai saat ini tahun 2024 banyak sekali sosial media yang berseliweran di sekitar kita. Banyak sekali pengguna internet yang berjuta-juta di dunia. Banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun software-software yang menghiasi jagat maya, sehingga membuat manusia menjadi tergantung dengan internet ini. Karena biar bagaimanapun keberadaan internet atau interconnected network di dunia yang begitu modern di abad ke-21 ini menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, bahkan menjadi kebutuhan primer dalam hukum ilmu ekonomi. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ya, kalau kita tidak bisa menggunakan internet, kita tidak bisa mengakses apapun. If we don't use the internet, we can access anything, everything. Begitulah bagaimana internet itu berperan dalam kehidupan masyarakat modern. Tetapi bagaimana jika seandainya internet itu sometimes shut down? Sometimes internet akan mengalami kelumpuhan. And what happened to the human? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan jangan lama-lama untuk bermain internet jika tidak menggunakan hal yang positif. Internet atau interconnected network merupakan sebuah wadah atau disebut dengan media untuk menghubungkan informasi dan berbagai informasi ke seluruh dunia. Dengan kita mengakses internet, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan bumi sana. Dengan mengakses internet, kita bisa melihat apa yang orang lain lihat, dan kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa yang orang lain ketahui. Sebegitu mudahnya internet sekarang ini. We can access anything from the internet, everything, everywhere and anywhere. You just make your internet sure, and your internet maybe can make some universal things that you need. Jadi internet itu merupakan sebuah hal yang sangat unik, sekaligus merupakan hal yang begitu diperlukan untuk kehidupan orang modern atau manusia modern di abad ke-21 ini. Ya, bayangkan saja kalau kita tidak mengetahui internet, kita tidak akan bisa melakukan recording video seperti yang sekarang ini. Kita tidak bisa mengakses sosial media kita tidak bisa berkirim email dan seterusnya. Bahkan internet ini walaupun secara virtual setidaknya bisa membantu kehidupan manusia, perekonomian dunia, kemudian kabar-kabar yang ada di seluruh dunia kita bisa akses melalui internet ini. Tetapi apa jadinya jika internet itu tiba-tiba shutdown dari kehidupan manusia modern? Apakah manusia akan baik-baik saja atau bagaimana? Ya, tentu dampaknya akan sangat besar terhadap tatanan kehidupan sosial di seluruh dunia. Karena memang saat ini internet sudah merupakan hal yang sangat diperlukan oleh semua kalangan masyarakat, baik itu ekonomi menengah apalagi ekonomi ke atas ya, baik itu anak kecil hingga orang dewasa sekalipun, semua perlu yang namanya internet. Di beberapa negara tentu memiliki akses internet yang sangat cepat seperti di Qatar, di Dubai, di China, bahkan di Singapura itu akses internetnya juga sangat cepat. Di Indonesia akses internetnya itu tidak begitu cepat ya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di tetangganya, yaitu di Singapura, kemudian di Malaysia juga, dan juga di Brunei Darussalam. Nah, sekedar informasi saja bahwa dulu yang namanya negara Estonia, salah satu negara di kawasan Eropa Utara, pernah menyatakan shutdown internet dari negaranya. Apa yang terjadi? Di sana saat itu juga semua kalang kabut, semua kacau balau. Gara-gara apa? Gara-gara kejahatan cyber. Ya,
Kita pasti pernah mengingat di beberapa waktu yang lalu ada kejahatan cyber yang sangat meresahkan pengguna internet di Indonesia, yaitu ada Bjorka. Ya, Bjorka ini merupakan salah seorang yang bisa dikatakan hacker kelas dunia yang konon bisa meretas beberapa akses internet dan beberapa situs-situs penting di pemerintahan, bahkan termasuk pejabat-pejabat penting ketakutan pada saat itu. Dan hingga saat ini sosok Bjorka masih menjadi misterius. Siapa di balik itu semua? Ini menandakan bahwa semakin canggihnya internet, semakin canggihnya sosial media, dan semakin canggihnya bahasa jaringan, bahasa program seperti Python dan lain sebagainya, menandakan bahwa benar-benar kejahatan di dunia maya atau cybercrime jauh lebih kejam daripada kejahatan di dunia nyata. Kenapa bisa demikian? Oke, ketika kita melihat kejahatan atau kriminal di dunia nyata, kita tidak bisa melaporkan seseorang tanpa bukti. Kita tidak bisa melaporkan seseorang tanpa dugaan yang kuat. Tetapi jika di internet, bukti-bukti itu bisa dimanipulatif. Bahkan setidaknya bukti-bukti tersebut bisa dibuat secara rekayasa, secara AI, ataupun secara hal-hal yang lain. Dan tentunya jika kita melihat internet yang berkembang seperti sekarang, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tentunya bisa menganggap bahwa semua bisa diretas. Ya, kalau kita seperti contoh, kalau kita ingin wajah kita terlihat sudah mandi ataupun ingin kelihatan tampan, kita bisa menggunakan filter, kita bisa menggunakan AI, bahkan kita bisa membuat video ataupun membuat karya ilmiah hanya dengan cukup sekali ketik dengan menggunakan AI. Dan itu pun terhitung dalam hanya kurun waktu detik, bukan menit. Bayangkan itu, betapa canggihnya internet sekarang. Dan ditambah lagi dengan kejahatan-kejahatan yang lain ya, seperti cyberbullying, kemudian kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan profil kita, atau tiba-tiba ada orang yang pinjam duit tapi ternyata tidak minjam. Hal itulah yang ditakuti oleh orang-orang di dunia modern saat ini. Jadi kejahatan di dunia internet atau cybercrime jauh lebih kejam daripada di dunia maya. Jadi kembali lagi kepada negara Estonia, bahwa dulu di tahun 2007 negara ini adalah negara yang mempelopori pertama kali tentang undang-undang cybercrime. Kenapa? Karena sejak saat itu negara Estonia menjadi lebih waspada terhadap pengguna internet. Ya, 2007 mungkin Indonesia masih belum semasif ini dalam penggunaan internetnya. Barangkali dulu hanya beberapa orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet. Tapi di Estonia shutdown pada waktu itu. Ya, barangkali kalang kabut negaranya pada saat itu. Karena nggak bisa kita yang namanya internet nggak bisa menghindari. Bahkan saat ini bocil-bocil, generasi-generasi stroberi itu sudah pandai melihat internet. Mereka sudah pandai mengoperasikan internet. Mereka sudah pandai membuat sosial media mereka sendiri. Sebegitu gampangnya dan sebegitu mudahnya orang-orang mengakses internet di dunia ini. Ya, kalau kita pergi kemana saja, kepada misalkan ke bandara, kita bisa mengakses internet secara gratis. Ya, bayangkan itu. Anda bisa bayangkan bagaimana jika suatu saat internet di dunia, bukan hanya di Indonesia, benar-benar berhenti bekerja. Apa yang terjadi? Ya mungkin kalau dari segi keberlangsungan kehidupan ya tidak akan terganggu. Ya kita makan tetap makan, minum tetap minum. Tetapi pengaksesan informasi, keruntuhan sosial media, ataupun kejahatan cyber barangkali bisa ditekan. Tapi di satu sisi manusia nggak bisa akses informasi, nggak bisa yang namanya mengetahui informasi di dunia ini. Dan banyak sekali dampak-dampaknya yang akan terjadi jika internet suatu saat shutdown, entah kapan. Apakah akan ada radiasi matahari yang pada beberapa waktu lalu sempat viral ya di jagat maya. Nah, di beberapa negara di dunia seperti di China, Google itu diblokir. Ya barangkali ini masalah politik ya, atau masalah-masalah yang lain saya tidak tahu. Tapi di beberapa negara ada beberapa akses internet yang dibatasi, bahkan diblokir. Seperti di China, Google diblokir karena mungkin mereka ingin mengembangkan search engine atau platform yang lain yang bisa menyaingi Google. Kemudian kalau di Arab Saudi, Wikipedia dan Google terjemahan juga dihapus. Ya barangkali untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin di sana hacker lebih banyak atau bagaimana sih, tidak kurang tahu juga ya. Kemudian kalau di Korea Utara, wah internet di sana juga
bukan main ketatnya ya. Pengawasan pemerintah di Korea Utara itu sangat sangat ketat. TikTok nggak boleh ya, dan sebagainya nggak boleh. Kalau di Vietnam, negara tetangga kita, di sana akses internet juga sangat dibatasi. Ya, pemerintah betul-betul ingin melakukan filterisasi ya terhadap pengguna internet agar tidak terjadi cybercrime yang betul-betul bisa merusak generasi bangsa. Nah, Indonesia gimana? Indonesia tuh dulu ya tahun 2010-an gitu ya sampai 2020 barangkali dulu belum ada yang namanya undang-undang pornografi. Ya, ketika disahkan undang-undang pornografi itu masyarakatnya tetap saja kayak gini. Apa dampaknya? Iya, dampak dari internet itu juga. Kenapa? Ya karena mentalnya kayak gitu. Ya, sosial behaviornya ya, orang Indonesia tetap seperti ini aja. Kemudian ketika pemerintah memblokir situs-situs dalam tanda kutip 18 tahun ke atas, mereka masih berseliweran saja untuk mendownload VPN. Dan pemerintah Indonesia juga diam-diam aja melihat hal ini. Jadi ketika dalam tanda kutip website yang membahayakan generasi bangsa atau website pemersatu bangsa diblokir yang 18 tahun ke atas itu, tiba-tiba mereka dengan sendirinya mendownload yang namanya VPN. Dan seolah-olah ketika kita mengakses VPN walaupun di Indonesia diblokir, ya itu kan sama aja dengan kita mengakses internet dari negara yang tidak diblokir. Kemana pemerintah? Ya diam saja. Jadi hal itu tentunya sangat menjadi bumerang bagi keberlangsungan internet di Indonesia. Jadi barangkali melalui video ini saya ingin berpesan kepada pemerintah, kalau mau dihapus ya hapus saja sekalian dengan VPN-nya. Kalau misalkan ada pelanggaran ya dijerat dengan hukum yang jelas, dengan pasal yang jelas. Jangan hanya menunggu data-data yang berdasarkan internet itu. Karena ketika kita melakukan pendataan melalui internet, sekali lagi di situ ada AI yang bermain, bisa direkayasa, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga barangkali internet ini jika memang di shutdown, ya saat ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi jika internet betul-betul di shutdown di seluruh dunia oleh mereka yang dalam tanda kutip memiliki kuasa lebih terhadap kontrol dunia. Entah siapapun itu, entah apapun bentuknya, tetapi yang jelas masyarakat masih membutuhkan internet, terutama internet yang positif. Mari gunakan internet secara positif, jangan gunakan internet secara berlebihan. Mari kita berkehidupan sosial yang nyata, jangan terlalu banyak di internet, karena kehidupan di sekitar kita lebih berarti dan lebih membutuhkan kehadiran kita secara nyata. Daripada membuat status sosial dan membuat status yang tidak jelas, mari kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita dan melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kehidupan dan untuk membuat umat manusia menjadi lebih beradab. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalaupun ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang, koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.